Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kembali bersama saya di channel Waktunya Doa. Sebelum kita berdoa, mari kita sama-sama baca firman Tuhan dalam Roma 6 ayat 1 sampai 14. Mati dan bangkit dengan Kristus. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-sekali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi, jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa. Satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu, hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, di dunia ini asal punya uang banyak atau menduduki jabatan tinggi, orang akan dengan mudahnya menguasai orang lain. Dengan iming-iming uang atau hadiah, orang dapat dengan mudahnya memerintah orang lain untuk menuruti apa yang menjadi keinginannya.
Namun, untuk dapat menguasai diri sendiri, itu pekerjaan yang tidak mudah. Walaupun dalam hati ada keinginan untuk melakukannya. Sebab dalam diri manusia terbangun dua sikap yang saling berjuang, yaitu baik dan jahat. Seperti dua sisi mata uang yang tak terpisahkan. Ketidakmampuan dalam menguasai diri membuat Saul selalu merencanakan hal-hal yang jahat terhadap Daud. Sehingga berbagai upaya dilakukan, Rasul Paulus juga punya pengalaman. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Agar kita tidak dapat menguasai diri dan menang atas setiap pergumulan, kuncinya adalah berjaga-jaga dan berdoa. Sebab roh penurut, tetapi daging lemah. Dengan kekuatan sendiri, kita tak akan mampu menguasai diri kita. Karena pada dasarnya, daging kita ini sangat lemah. Karena itu kita membutuhkan pertolongan Roh Kudus dalam hidup ini. Bila Roh Kudus yang memegang kendali hidup kita, apabila ada hal-hal yang tidak benar diinginkan oleh tubuh, yaitu daging kita ini, Roh Kudus akan segera menegur dan memperingatkan kita. Setiap kali hendak melakukan perbuatan yang menyimpang dari kehendak Tuhan, sesungguhnya hati kecil ini sudah mendengar peringatan Roh Kudus. Hanya saja daging ini tidak mau tunduk dan terus mengabaikan suaranya. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Ayatnya di Amsal 16 ayat yang ke-32. Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur kalau sampai saat ini kami boleh ada, itu hanya karena kasih-Mu. Kami sudah mendengar firman-Mu. Berikanlah kami roh pengendalian diri. Kuduskanlah pikiran kami, hati kami, dengan kuat kuasa darah-Mu Yesus. Kami menyerahkan seluruh hidup kami, menyerahkan seluruh keluarga kami di dalam tangan-Mu Bapa. Biarlah firman-Mu tetap tinggal tetap sehingga menjadi rema dalam kehidupan kami. Ampuni kami ya Tuhan, dan biarkan kasih karunia Allah, persekutuan dengan Roh Kudus selalu menyertai kami sekeluarga dan orang-orang yang percaya sampai Engkau datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.